Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Saripah Nur SPD dari SD Negeri Cisere, Kota Sukabumi. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang eksplorasi konsep filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Melalui buah pemikirannya tersebut, Ki Hajar Dewantara berpendapat jika pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari hal itu, diharapkan seorang murid harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman, agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada murid karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Sejalan dengan pemikirannya tersebut, saat ini Indonesia sedang mengusung program kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Merdeka Belajar itu adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Selanjutnya, saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memposisikan seorang guru sebagai seorang penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban, yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban. Pembelajar atau guru harus melaksanakan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, yang memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan harus berorientasi penuh kepada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memandang peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak.
Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik sehingga menutupi atau mengkaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan sebagai guru harus membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Nah, guru juga harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dan mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, cari barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosial kultur menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang terakhir, di mana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pembelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konsep yang mengupayakan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan, karena ketika kepentingan-kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan ruang-ruang belajar, kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing, tanpa harus dipaksa seragam, sama. Dengan begitu, banyak keragaman yang sejatinya itu adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kekuatan tersendiri bagi
pembentukan kebudayaan dan peradaban bangsa yang seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Demikianlah pemaparan saya tentang eksplorasi konsep filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.